Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Selamat menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita akan menikmati hadirat Tuhan di tempat ini bersama-sama. Kita bersyukur untuk segala kebaikan dan kasih setia Tuhan yang kita alami sepanjang kehidupan kita. Kita mengucap syukur untuk segala kebaikan dari sorga yang dilimpahkan atas kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sekali katakan bersama, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu.
Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau, sekali katakan bersama, ku sembah, ku sembah Yesus yang disembah, Yesus ditinggikan. Engkau ajaib. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib Tuhan, ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat Tuhan, haleluya. Engkau Allah yang ajaib Tuhan, Engkau Allah yang hebat Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya. Allah kami yang maha dahsyat, Allah kami yang maha ajaib, Allah kami yang maha hebat, Allah kami yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, jika pagi ini Tuhan kami hadir di tempat ini, kami bersama-sama merindukan Engkau ada di tempat ini Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu kami nantikan Tuhan. Bapa, terima kasih. Pada pagi ini Tuhan, kami umat-Mu di tempat ini Tuhan, merindukan Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk memuji-muji Engkau, untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan. Karena nama-Mu adalah nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Terima kasih Bapa. Biarlah kami bersukacita karena Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pimpin ibadah kami Tuhan.
Biarlah ya Tuhan, ibadah kami ini berkenan ke hadapan Tuhan. Bagaikan dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala yang tidak kami rindukan Tuhan untuk hadir di tempat ini. Kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang menghalangi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kuasa-kuasa yang mencuri sukacita kami. Kami hardik di dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini, terlebih dari hati pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada pagi ini Tuhan. Dari penerima tamu, pemimpin pujian, pemain musik, backup singer, bahkan seluruh yang terlibat dalam ibadah pada pagi ini Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus. Penuhi Tuhan. Biarlah pelayanan kami berkenan di mata Tuhan. Biarlah pelayanan kami Tuhan menyenangkan Engkau Tuhan. Jauhkan dari motivasi-motivasi yang salah ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu yang akan memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Tambahkan hikmat, urapan yang dari Roh Kudus-Mu. Tambahkan kuasa dan wibawa yang daripada Tuhan. Sehingga hamba-Mu dengan leluasa menyampaikan firman-Mu. Sehingga firman yang disampaikan Tuhan tidak kembali kepada Engkau dengan sia-sia. Bapa, berkati juga sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi ini Tuhan. Biarlah kami boleh menerima firman-Mu Tuhan dengan baik ya Tuhan. Menyimpannya dalam hati kami. Sehingga firman-Mu memberikan kami kekuatan dan pengharapan yang baru ya Bapa. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan, mari Engkau sertai. Tibakan di tempat ini dengan sukacita surgawi-Mu. Sehingga kami boleh bersama-sama menikmati suasana surga-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kembali kami silakan duduk, Bapak Ibu sedang jemaat dikasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus ajaib. Ya. Kita semuanya bersukacita hari ini, amin. Anak Allah Yesus namanya, Yesus yang hebat, Yesus yang ajaib menyertai kehidupan kita. Berikan sukacita. Haleluya. Yesus hebat. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, amen, menyucikan, haleluya, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus hebat, Yesus sang penyembuh. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup, tak gentar.
Dia pegang hari esok, hidup jadi. Sekali lagi saya minta sidang jemaat sendiri yang bernyanyi, sebab dia hidup, Yesus hidup, sebab dia. Yo, haleluya, amin. Kau Yesus hidup. Haleluya. Sekali lagi, Yesus hidup. Oh, sebab dia hidup, hidup. Haleluya. Ada hari esok, amin. Sebab dia hidup. Ku tak getar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Ayo kembali, silakan duduk. Kita akan menyaksikan, menikmati persembahan pujian dari sekolah minggu.
Ya kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat anak-anak kita Sekolah Minggu GPT El Shaddai Bali yang luar biasa. It's time to rise. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selanjutnya kita akan persiapkan diri mendengarkan persembahan pujian dari keluarga besar Bapak PDM Sutarjo Hutomo dari Solo. Bisa mempersiapkan diri. Ya. Waktu selanjutnya kami silakan. Ya, tes. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat kami, keluarga, dan kami diminta untuk mempersembahkan pujian. Jadi keluarga besar dari Solo, dari Bali ya, kita akan mempersembahkan pujian. Dengan pujian ini sebuah pernyataan kami keluarga, sebuah ucapan terima kasih karena pernikahan dari anak kami, saudara kami, cucu kami yang sudah diselenggarakan pada hari Jumat kemarin boleh berjalan dengan baik. Untuk itu saya mengundang seluruh keluarga untuk bisa maju ke depan. Kita mau memuji Tuhan, mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Nanti saja kita memuji Tuhan dulu.
Ya puji Tuhan, inilah persembahan pujian kami sekeluarga. Pujian yang baru ya. Luar biasa saudara, saya juga baru belajar tadi. Saya kalau nyanyi di sana paling nyanyi yang lagu sekuler itu Pak, jadi enak. Jadi kita kan ada lansia di sana, saya suka ikut. Nah suruh nyanyi lagu ini, jadi bikin imun bertambah katanya. Nah kalau kita di sini kan iman bertambah. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih saya diberikan waktu untuk baik tadi sudah memimpin dalam pujian maupun saya mewakili keluarga besar dari Bapak Sutarjo dan juga Ibu, dan juga keluarga besar dari Bapak Ibu Eliezer, dari bapaknya saudara kita Abi, yang dimana hari ini tentunya kami mewakili mengucapkan terima kasih pertama kepada Bapak Ibu Gembala yang tentunya kami sebut dengan kasih, dengan hormat, Bapak Pendeta Utomo Kleru, Tomo Darmo Suwando. Oh, saya kan cuma panggil-panggil Pak Tomo saja. Jadi yang tercatat di sini ya Pak Tomo sama Bu Tomo. Yang ya nama apa? Sayang ya kalau dipanggil Pak Tomo. Pak Tomo. Nah, kalau saya orang panggil bukan Hani, Ni. Nah, jadi terserah. Jadi saya kalau perkenalkan nama saya di sana kan Hani, kalau kita kan di sana kan ada marga Supit. Nah, Supit ternyata bahasa Jawanya sunat. Nah, saya bilang sama orang mau panggil Pak Pendeta Sunat juga boleh. Walaupun enggak disunat Bapak Ibu. Ya, saya sekali lagi mewakili dari keluarga besar, kedua keluarga besar kita yang hari kemarin saya sering sampaikan kepada jemaat bahwa di saat jemaat menikah bahwa yang diikat bukan hanya 2 orang tetapi 2 keluarga besar. Sehingga saya katakan bahwa saya mewakili untuk keluarga besar, kedua keluarga besar baik dari keluarga Abi maupun dari keluarga Yudit. Mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah sebut namanya tadi. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati karena melalui Bapak Ibu Gembala yang sudah mengkoordinir semuanya sehingga acara berjalan dengan baik, mulai dari persiapan, saya lihat di status persiapan luar biasa, sehingga dari persiapan itu dan tentunya dari Bapak Ibu Gembala punya gagasan-gagasan sehingga semua berjalan dengan baik. Untuk itu kami hanya bisa menyampaikan terima kasih karena kami tidak bisa memberikan apa-apa. Kami hanya berdoa supaya Bapak Ibu Gembala di tempat ini semakin dahsyat, semakin luar biasa dalam pelayanan, bahkan dalam keluarga, bahkan apa yang digumuli, khususnya untuk pelayanan di tempat ini semakin diberkati Tuhan. Kesehatan juga Bapak Ibu Gembala semakin diberkati oleh Tuhan. Dan juga kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh majelis gereja yang juga sudah ambil andil untuk berkorban tenaga, apalagi mungkin dana yang juga sudah dikorbankan sehingga bisa berjalan dengan baik acara pernikahan dari saudara kita yaitu saudara Abi dan juga Yudit. Jadi baik waktu, tenaga, dana, bahkan seluruh jemaat GPT El Shaddai yang juga sudah berkorban dengan luar biasa dari persiapan sampai hari H, bahkan sampai di gedung saya lihat hujan begitu gesitnya luar biasa. Dan sekali lagi kami hanya bisa katakan terima kasih atas pengorbanan dari Bapak Ibu Saudara sekalian sehingga semuanya acara berjalan dengan baik. Kalau bicara tentang kekurangan pasti untuk itu tentunya dari kedua keluarga dalam mungkin tutur kata, dalam penyambutan mungkin acara dari tempat ini sampai ke gedung, kalau mungkin ada hal yang kurang, ada tutur kata yang ya sedikit keliru, kami mohon dimaafkan. Dan satu permintaan kami supaya
kita yang telah menyaksikan menjadi saksi pernikahan dari anak kami Abi dan juga Yudit. Kami mohon supaya ikut membimbing anak kami ini dalam mereka membina rumah tangga yang tentunya saya katakan bahwa tidak sedikit tantangan yang akan mereka alami. Namun dengan bimbingan, dengan pengawasan kita semua sebagai orang tua, kakak dan adik, tentunya mereka akan bisa menjalani dengan baik, tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Nah itu mungkin dari kami, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati semua. Puji Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan meriah buat keluarga besar dari Solo, Bapak PDM Sutarjo Hutomo. Haleluya. Ada sukacita, amin. Kita bangkit berdiri kembali Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk darah anak domba yang sudah tercurah untuk kita semuanya. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Kuasanya hebat. Sama-sama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Amin. Yesus hebat. Sekarang telah tiba, amin, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah, oh, haleluya, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Allah bangkit, bersorak semuanya. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus sekali.
di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami silakan Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya. Firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan, pengharapan, sukacita bagi setiap kita menjalani kehidupan yang penuh dengan kesulitan, tantangan. Tapi kita percaya Yesus tidak pernah gagal. Amin. Dialah penolong kita yang setia di dalam segala perkara. Kami mengucap syukur Tuhan. Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala cerasamu Tuhan, di dalam Dia yang beri kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya untuk segala perkara. Mari kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Yesus Tuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara. Waktu selanjutnya kami silakan Bapak Gembala Sidang. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang
dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwasanya pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah mempermuliakan nama-Mu. Kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami mendengar kesaksian tentang Engkau Allah yang dahsyat. Juga sebentar kami akan mendengar sebagian firman-Mu. Hamba-Mu tidak memiliki sesuatu yang layak dibanggakan. Namun kalau pagi hari ini boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, itu adalah anugerah-Mu semata-mata di dalam kehidupan kami. Roh Kudus mengurapi sidang jemaat-Mu, dan urapan yang sama Kau berikan juga kepada hamba-Mu, supaya bersama-sama kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud-Mu di dalam kehidupan kami. Roh kebodohan, roh kurang percaya, roh keras hati, kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari persekutuan kami dan tidak kembali lagi. Darah Yesus menghancurkan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami meneruskan doa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini? Bukan hanya Abi loh ya. Semua ya ada sukacita ya. Bukan hanya Abi dan keluarga dari Sulu. Semua bersukacita karena Tuhan. Amin. Iya. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan membaca di dalam Injil Lukas. Pasalnya yang kelima. Injil Lukas pasal kelima ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Sudah ketemu? Ya, kita juga ditayangkan di layar sini. Kita bangkit berdiri. Kita akan membaca bergantian. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, dari sini kita belajar dan melihat bagaimana Yesus merekrut murid-muridnya. Ya. Bagaimana dia memilih dan merekrut murid-muridnya. Para nelayan ini sudah semalaman tidak menangkap ikan. Tetapi ketika Yesus mengatakan bertolaklah ke tempat yang dalam, ya. Tolong ayat 4 tadi, Pak Melki.
Lukas pasalnya yang kelima ayatnya yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ya, terima kasih. Ayat ini ada yang menganalogikan bahwa jika mengikut Tuhan, ya ikut yang benar-benar, ikut yang lebih dalam, ikut yang lebih sungguh-sungguh. Itu boleh-boleh saja. Ya. Namun dalam konteks ini saya mengatakan bahwa memang semalaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Perintah Tuhan adalah ya dan amin. Amin saudara? Ya. Perintah Tuhan, firman Tuhan, ya dan amin. Dan itu harus mengatasi segala keadaan. Ya. Bisa mengucap syukur kalau sedang keberkatan. Tetapi ketika ada masalah, tidak bisa mengucap syukur. Diam 1000 bahasa, katanya begitu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ucapkanlah syukur. Dan itu pun karena Tuhan. Kalau tidak bisa. Saya ingat di dalam Ibrani pasal 13 itu. Mari oleh karena dia kita ucapkan syukur. Ya, secara jasmani mungkin tidak bisa. Karena saya sedang menghadapi masalah yang besar. Saya menghadapi masalah yang luar biasa menurut ukuran kita. Tetapi kalau menurut ukuran Tuhan itu biasa saja kok. Betul Bapak Ibu? Biasa saja. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Tidak melebihi kemampuanmu. Dan pada saat yang tepat Tuhan akan turun tangan menolong kamu. Amin? Iya. Udah ada yang amin? Pak Amin tidak datang ya? Iya, Pak Amin tidak datang hari ini. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan itu sesuatu yang mestinya itu membuat secara jasmani mungkin juga jengkel ya. Aku ini sudah semalaman loh. Aku ini nelayan profesional. Ya tak? Mereka kan pekerjaannya nelayan. Ya. Tuhan Yesus kan bukan nelayan. Dia mengatakan tolakan lebih ke dalam lagi. Tetapi mari Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kita belajar memahami maksud Tuhan. Ya. Banyak pikiran kita, pendapat kita, asumsi kita itu dipenuhi dengan ketidakpastian yang kita sendiri juga tidak tahu. Tetapi kalau firman Tuhan itu ya dan amin. Ya. Belajar memahami itu. Ya. Jangan kita mengandalkan apa yang kita bisa pikirkan. Berapa lama saudara dan saya kita menghadapi pandemi yang demikian dahsyat yang seumur-umur, ya umur-umur saya yang sudah 78 ini tidak pernah melihat seperti ini dahsyatnya. Ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, kita tidak akan dipermalukan. Amin. Kita akan dipelihara Tuhan dengan cara yang luar biasa. Ya. Jangan mencari alasan-alasan yang lain. Apa mungkin? Apa bisa? Keadaannya seperti ini. Peperangan sekarang, habis corona, ada peperangan di Ukraina. Yang menyangkut banyak hal. Karena saudara dan saya tahu, Ukraina adalah salah satu lumbung gandum bagi Eropa dan dunia. Nomor 3 di dunia. Diramalkan akan terjadi perang dunia ketiga. Bahwasanya nanti tahun depan katanya apa? Gelap. Itu kan omongnya orang. Omongnya orang kan? Kata orang menurut prediksi pendapat ahli-ahli. Sudah dibuktikan pendapatnya ahli meleset juga. Tetapi saya percaya. Selalu saya ingatkan. Orang yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Tuhan akan pemelihara dengan caranya yang luar biasa. Amin. Ya.
Kemarin lagunya apa ya minggu lalu? Nyender ya. Apa tuh? Oh nyender Gusti Yesus ya. Ya. Bersandar kepada Tuhan. Banyak orang yang bersandar, orang yang pangkatnya tinggi. Orang yang hebat, orang yang penuh kuasa. Tetapi seberapa sih kuasanya manusia? Maka firman Allah katakan, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nyendero sama Gusti Yesus. Amin saudara. Iya. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ini jawaban yang betul. Memang keadaannya seperti itu. Ini keadaan susah. Tapi masih ada koma di situ. Tapi, ya, gimana Pak Melki? Coba. Tapi karena engkau yang menyuruh, ya, ayat 5 coba. Ya, Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima. Ya. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ya. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Iya. Amin saudara. Memang keadaannya seperti itu. Ya. Tetapi mari kita berpikir, berkata, berbuat di dalam kacamata iman. Karena orang yang percaya hidup karena imannya. Bukan karena kepandaiannya. Bukan karena kekayaannya. Orangku yang benar hidup karena iman. Ini hal sederhana yang banyak dilupakan oleh orang Kristen yang mungkin sudah terlalu dekat katanya tadi. Siapa namanya? Pak Jeji bilang, wis terlalu dekat sama Tuhan katanya. Ojo dekat-dekat po gitu. Iya. Orang kalau dekat sama Tuhan makin mengandalkan Tuhan, saudara. Makin mengandalkan Tuhan, makin rendah hati. Amin. Iya toh? Karena tidak ada berkat itu mengalir nyengkrek begitu. Air mengalir dari Denpasar ke Bedugul, ora ono. Tanya ini guide Pak Tarjo itu. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Manakala hidup kita betul-betul seperti yang dikatakan Simon tadi. Semalaman aku tidak mendapatkan apa-apa Tuhan. Tetapi karena engkau perintahkan, maka aku lakukan juga. Adakah kita seperti itu? Kadang-kadang. Ya, neeling. Ya, kalau ingat. Ya. Banyak kali kita mengandalkan kemampuan kita. Dan kadang-kadang juga walaupun kita ini tidak memiliki sesuatu, rodok ngeyel. Ya, agak ngeyel, suka ngeyel. Ya, jangan suka ngeyel. Ya. Susah nanti kalau orang yang ngeyel itu ya. Secara nalar untuk apa? Melakukan pekerjaan yang sudah sia-sia sepanjang malam. Tetapi pemikiran orang yang percaya itu kita harus kembali kepada Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kerjakan. Wong enggak ada ruginya kok ngerjakan itu. Nyatanya saudara dan saya melihat nanti. Mereka menangkap ikan dengan jumlah yang luar biasa. Untuk mempraktekkan hal itu, ini memang sebetulnya esensinya dari orang Kristen itu seperti itu. Taat, ya, lakukan. Nggak usah tinggi-tinggi. Nanti tunggu dulu, sampai nanti saya katam. Enggak, ternyata. Apa yang kita dengar, kita taat dan kita lakukan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ya,
Ini kuncinya di situ sebetulnya. Dengar sedikit, lakukan. Dengar sedikit, lakukan. Jangan nunggu sampai banyak katam, lali kabeh. Terlalu banyak mendengar, lupa semua nanti. Karena tidak pernah dipraktekkan. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya. Ketaatan akan firman Allah membawa berkat yang luar biasa. Ya. Sejak dahulu saya percaya tahun 83 yang lalu. Sampai sekarang tidak ada yang berubah. Ketika kita mendengar firman Allah yang sederhana maupun yang tidak sederhana. Kuncinya hanya taat. Usahakan mengerti kehendak Tuhan dan lakukan. Itu saja kok. Itu menjadi satu hal yang luar biasa. Ayat 8 tolong Pak. Lukas pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-8. Ya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Iya. Pergilah maksudnya. Aku ini tidak layak Tuhan. Amin saudara. Perasaan yang seperti itu harus ada di dalam kehidupan orang yang percaya. We have nothing. Kita tidak ada apa-apanya Tuhan. Aku ini tidak punya apa-apa. Ya. Jadi jangan jadi orang Kristen yang gampang tersinggung. Ya. Tidak diperhatikan orang tersinggung. Tidak disebut namanya tersinggung. Lah gitu aja kok tersinggung. Lah kalau Tuhan Yesus itu tersinggungan, wah susah ya. Yohan, nak Tuhan Yesus tersinggungan, ya apa? Susah saudara. Ya. Ya. Ini loh saudara, yang gampang seperti ini. Tuhan, aku ternyata tidak ada apa-apanya Tuhan. Aku ini bukan siapa-siapa Tuhan. Aku tidak ada apa-apanya Tuhan. Ini loh, pergi. Tidak pantas kau ada di hadapanku Tuhan. Ya, seperti perwira yang anak buahnya sakit itu juga seperti itu. Aku tidak pantas Tuhan. Ini ada dalam kehidupan kita. Merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Tidak disebut ya tidak apa-apa. Wong nyanyiannya gitu. Biar Yesus bertambah-tambah, tapi kita berkurang-kurang. Ego, aku, harga diri kita ini harus semakin ditanggalkan. Tetapi Yesus yang kita tinggikan. Amin saudara. Selama hidup saudara dan saya, Yesus ditaruh di tempat yang paling tinggi. Di dalam tutur kata, sikap dan perbuatan kita. Kita akan dipelihara Tuhan dengan caranya yang luar biasa. Sulit dipikirkan. Sulit dipikirkan bagaimana Tuhan bisa memelihara kita pada zaman-zaman yang sulit seperti ini. Logikanya tidak bisa. Tetapi ini kenyataannya. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Di dalam setiap kehidupan orang yang percaya dan mengandalkan Dia. Orang Jawa bilang pasrah bongkoan katanya. Ya sudahlah, adanya seperti ini. Tuhan, Engkau penjunan, aku adalah tanah liat. Jadikan kami seperti yang Engkau mau. Loh, itu yang seperti itu, luar biasa. Karena nyatanya murid-murid ini meninggalkan pekerjaannya nanti. Ya. Kenapa? Karena mereka melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang selalu ada di dalam hati kita adalah kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Itu saja yang kita simpan itu. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu ajaib. Dan tidak ada yang sama seperti Dia. Sehingga kita bisa betul-betul berterima kasih pada Dia. Tak ada yang sama seperti Dia. Allah yang perkasa dan penuh kuasa. Tak ada yang sama seperti Yesus sekarang dan sampai selamanya. Amin saudara.
Tidak ada yang sama. Tidak ada. Ini loh saudara. Di dalam kehidupan setiap orang harus ada rasa kagum. Luar biasa. Senantiasa akan hebatnya kuasa Tuhan. Ada hal yang membuat kita kagum. Tetapi ini tidak ada yang sama. Kekaguman kita kepada Tuhan. Di ayat yang ke-9. Tolong Pak Mel. Lukas pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-9. Ya. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia Ya. takjub oleh karena Nah. banyaknya ikan yang mereka tangkap. Takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Tadi malam tidak ada apa-apa loh. Semalaman aku tidak ada nangkap ikan. Takjub. Iya, takjub. Rasa takjub itu harus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Raja Daud mengatakan di dalam Mazmurnya, selalu saya ingatkan di dalam Mazmur 71 ayat 7 itu. Bagi banyak orang aku merupakan tanda yang ajaib. Amin saudara. Saudara dan saya sebagai orang yang percaya, untuk hidup di dalam masyarakat, saudara tidak bisa menginjili orang dengan berteriak-teriak, tidak bisa. Tetapi melalui kehidupan saudara dan saya, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin saudara? Iya. Ketika melihat saudara dan saya, orang mengatakan ada Yesus di dalam dia. Amin. Ada Yesus di dalam kita. Ya. Rendahkan diri kita. Tuhan, aku tidak ada apa-apanya. Aku tidak pantas, aku tidak layak. Bukan menepuk dada. Oh inilah aku. Kalau tidak ada aku, maka tidak ada seperti ini. Rendahkan diri. Ya. Mereka yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, yang akan mengangkat kamu tepat pada waktunya. Kata-kata tepat itu ya, harus digarisbawahi. Ya. Allah tidak pernah kesusu dan terlambat. Tetapi Allah senantiasa tepat pada waktunya. Ya. Puji Tuhan. Firman Allah tidak perlu panjang-panjang. Ya. Gak suwe-suwe toh. Ya. Gak usah panjang-panjang. Tapi saudara dan saya tangkap ya, kekaguman Petrus kepada Tuhan. Kepada karyanya yang luar biasa. Mereka kagum akan tangkapan ikan itu. Lalu mengatakan, Tuhan, aku tidak pantas ada di sini. Aku tidak pantas engkau hadir di sini. Ya, pergilah. Perasaan yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita contoh. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Diangkat, ditinggikan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan bangkit berdiri dan nyanyikan sebuah lagu lama.
Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Kita nyanyikan betapa besar, betapa. Saya minta dengan hormat Pak JJ berdoa. Kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Kita satu dalam doa. Terimalah sembah kami Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami. Karena sungguh benar firman-Mu bahwa kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Sungguh luar biasa Engkau sudah berfirman melalui kehidupan hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami masih dapat mendengar firman Tuhan. Karena di tempat-tempat lain tidak mudah untuk mendengar firman Tuhan seperti ini. Untuk itu tolong kami Tuhan untuk kami dapat menghargai apa yang sudah kami dengar hari ini. Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Nya. Untuk kami dapat hidup merendahkan diri, mengandalkan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kalau seringkali kami mengandalkan diri kami sendiri. Firman-Mu dengan jelas mengatakan bahwa kuncinya hanya taat. Itulah yang seringkali kami tidak miliki. Pagi ini kami bersyukur Engkau mengingatkan kami. Bapa di surga, firman-Mu sudah diberitakan, ukirkan di dalam setiap hati kami. Dan Roh Kudus-Mu yang terus akan memberikan pengertian lebih dalam lagi. Sekaligus memberikan kesanggupan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya hari ini semua telinga yang mendengar firman Tuhan dengan iman, semua sudah diberkati oleh Tuhan. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang ragu-ragu mendapatkan kepastian yang daripada Tuhan. Yang kekurangan akan dilimpahi berkat yang luar biasa seperti Petrus dan teman-temannya. Tuhan, taruh hati yang senantiasa kagum akan karya-Mu. Itu kerinduan kami. Berkati hamba-Mu, suami istri sebagai gembala yang bertanggung jawab atas jiwa-jiwa di tempat ini. Berkati seluruh majelis yang ada, bahkan sidang jemaat yang ada. Tuhan berkati, tidak seorang pun dilewatkan. Melalui kehidupan kami yang diberkati, kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tetangga kami kanan kiri muka belakang semua mendapat berkat dengan keberadaan kami yang ada di sini. Terima kasih Bapak. Berkati para imam yang sudah menggantar pelayanan, tidak seorang pun dilewatkan.
kami semua, termasuk saudara-saudara kami yang menjaga di luar, satpam, pecalang, Tuhan memberkati mereka semua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Semua yang diberkati katakan amin. Kami silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan, kolektan bisa mempersiapkan diri. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk segala berkat jasmani, rohani yang sudah limpahkan atas kami. Sebentar kami akan memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Waktu selanjutnya kami silakan Bapak Gembala Sidang. Yang berulang tahun minggu-minggu ini adalah Leticia Kristiani Sedek, 12 tahun. Noval Samawa Putra Lumban Kaol, 38 tahun. Siapa ya? Oh Noval. Oh iya enggak. Ananda Cakra Adi Surya, ya ada di Amerika. Ya. Mariati, 54 tahun, tanggal 16 November. Foni Batara, 17 November, 25 tahun. Viko Andreas Dwi Manuel, 19 November, 32 tahun. Siapa Viko? Siapa Viko? Oh dari Banyuwangi ya. Ya selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun. Nah tolong siapkan, ini ada yang berulang tahun pernikahan. Dimajukan aja Pak Feris. Ya.
yang berulang tahun pernikahan minggu-minggu ini. Yakub Suparto dan Febe Alia. Yakub Suparto. Ada? Kalau ada cepat ke depan. Pak Yakub, silakan maju, Pak. Ada, silakan maju. Silakan maju. Pak Yakub dan Bu Yakub. Fauzi Abdul Rahman dan Sandy Fiona. Fauzi Abdul Rahman dan Sandy Fiona. Ada Fauzi? Ada Fauzi? Iya. Ada. Herman Dakularak, Dewi Yanti Noti. Ada? Cepat ke depan kalau ada ya. Komsel Gunung Sion. Ya, dari Gunung Sion. Cornelis Remi Deta, Aprida Pora. Saya lihat ada Cornelis tadi. Ada? Ada, cepat ke depan. Tidak ada. Oscar Tunggu Jama, Veronica Londong. Oscar, saya lihat ada Oscar. Sama istri. Suparman B. Ya, bukan Suparman ini. Suparman B dan Suparmi. Ya. Umbu Sandi Kanilu, Martina Bora. Pak Umbu, Pak Umbu. Ada Pak Umbu? Ya, silakan langsung Ayo maju, Pak. cepat, Silakan, cepat, Pak. ayo. Langsung maju ke depan, Pak. Mari. Andreas Hamba Pulu, Kusnul Khotimah. Ada? Ya. Andreas dan Kusnul Khotimah. Iya, ada. Mari. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau untuk bangkit berdiri. Acungkan tangan saudara ke depan, memberkati para saudara kita yang berulang tahun pernikahan yang keempat ya. Serahkan, ya mari. Ku serahkan nikahnya pada Allah. Bertambahnya usia pernikahan mereka, berikan hikmat makrifat yang daripada Tuhan, mengelola rumah tangga mereka, memberkati dengan berkat-berkat yang Tuhan janjikan, baik jasmani rohani. Tuhan memberikan kepada mereka rasa makin hari makin takut akan Tuhan dan taat kepadamu Tuhan, supaya apa yang Tuhan janjikan boleh menjadi kenyataan di dalam kehidupan mereka. Berkati dalam nama nikah, rumah tangganya, pekerjaannya, pengetahuan dan kesehatannya, iman percaya Andreas dan istri dia Kusnul Khotimah, dengan tambahnya usia pernikahan mereka makin
berkati. Mereka makin memuliakan nama Tuhan. Jauhkan dari celaka dan berbahaya. Lindungi kesehatannya. Lebih daripada itu adalah iman percaya mereka. Makin ditambah-tambahkan. Dari keluarga yang takut akan Tuhan. Memuliakan namanya. Dalam berkat nama Yesus. Amin. Warga Oscar ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati dengan usia pernikahan mereka, rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Nikah, rumah tangga, pekerjaan, mata pencarian, kesehatan, iman percayanya kepada Tuhan makin ditambah-tambahkan di dalam hidup sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, dan juga hidup di dalam masyarakat boleh menjadi contoh dan teladan bagi teman-teman yang lain di dalam takut akan Tuhan. Hamba-Mu berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan bertambahnya usia mereka Tuhan. Kiranya Kau tambahkan dua hikmat marifat sebagai kepala rumah tangga dan istri juga di dalam mengemban anaknya Tuhan. Memakai berkat, diberikan hikmat yang daripada-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Iman percaya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Naikkan syukur padamu Yesus, bersembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk ibadah yang Tuhan pimpin dari awal hingga akhirnya. Memberkati para imam yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, nikah, rumah tangga, pekerjaan, mata pencarian, masa depan mereka, iman percaya mereka Tuhan. Sidang jemaat-Mu dengan berbagai macam pergumulan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang menghadapi berbagai macam masalah dan pencobaan, diberikan jalan keluar. Karena hanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya jalan keluar bagi segala pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Pemerintah Pak Jokowi dan jajaran pemerintahan sampai di daerah kami, teristimewa di Pulau Bali yang sekarang sampai tanggal 17 berlangsung KTT G20. Tuhan memberkati para peserta dari berbagai negara, berikan berhasil KTT tersebut sehingga
melalui hasil-hasil KTT maka dunia ini makin maju, makin aman, makin tentram, tidak ada peperangan, yang ada adalah damai sejahtera sukacita. Terima kasih, berkati Pulau Bali karena kesejahteraan Pulau Bali dan kesejahteraan kami juga. Berkati lingkungan sekitar kami, depan, belakang, kiri, kanan. Senang dengan kehadiran kami dan melalui kami nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kalau kami pulang, sertai perjalanan kami, jauhkan dari celaka dan bara bahaya, tiba di rumah masing-masing dengan penyertaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih anugerah kemurahan, damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus. Disertai persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang menyertai saudara dan saya dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan.